Apa itu digital literacy? Oke, kita bahas langsung. Nah ini Bapak Ibu, saya ngambil frameworknya dari UNESCO ICT. Kompetensi framework untuk teachers, untuk guru. Ini bisa digunakan untuk dosen, ini bisa digunakan untuk instruktur profesional, silakan. Dimana saya ngambil secara keseluruhan aja ya, dimana kalau misalkan kita bahas, kita belajar dengan teknologi, kita tahu nggak dampaknya apa? Kita tahu nggak ngambil langkah ini, terus siswa pandangannya ke kita apa? Terus kalau misalkan kita mati internetnya, kita harus apa? Terus kalau listriknya mati, kita harus apa? Nah, hal-hal yang seperti itu adalah, konsepnya adalah ini dia. Adapter, communicator, the learner, visionary, the leader, the model, collaborator, the risk taker. Dan satu hal yang jangan sampai di Bapak Ibu ada. Jangan anggap diri kita sudah paling bagus. Karena yang tadi kuncinya, disruptive sama unpredictable, itu kalau kata Steve Jobs, stay foolish. Tetap merasa, ya kurang aja lah, bodoh kita. Gitu. Maksudnya, kita belum tahu apa-apa. Itu sampai saat ini saya pun merasa, ada yang lebih pintar lagi. Ada yang baru, aduh, saya capek harus belajar lagi. Jangan capek. Karena memang banyak sekali tantangannya, Bapak Ibu, setelah pandemi nanti, pas pandemi ini momentum nih, ini momentum. Nanti vaksinasi, ada challenge lagi. Saya sudah persiapkan beberapa plan di institusi yang saya sedang bantu di daerah Jakarta Pusat, gitu ya. Perlu ada monitoring dan lain-lain, gitu ya. Karena memang bekalnya saya ini, Bapak Ibu. Bekalnya saya ini. Oke, saya next ya, Bapak Ibu ya. Karena di dalam digital literacy itu ada beberapa poin. Nah, ini ada sekitaran 7 poin ya. Ada teknologi basic, digital citizenship, information management, content creation, communication, collaboration, safety and security. Namun Bapak Ibu, kita sudah investasi waktu kita cukup banyak terkait apa? Teknologi basic. Kita belajar semuanya aplikasi. Sekarang kita haus banget itu. Kemudian kita buat, ini kita sudah mulai masuk ke gerbang digital citizenship. Buat account Zoom, buat account Google, buat account segala macam tentang buat account. Namun ketika kita sudah buat account, kita berkomitmen untuk membuat KTP secara digital. Artinya kita sudah jadi digital citizenship. Kita netizen Indonesia itu luar biasa, gitu ya. Luar biasa, ya kita nggak bisa memungkiri, Bapak Ibu punya grupnya sendiri, ada pembahasannya sendiri gitu ya. Ada pembahasan yang mungkin kita tidak perlu bahas di sini, namun di grupnya kita itu relevan. Itu boleh. Gitu ya. Itu hal yang oke. Namun kalau misalkan ada batasan di mana kalau kita belum kenal, kalau kita ada beberapa konten yang belum appropriate untuk naik, saya sarankan jangan. Gitu. Bahkan banyak sekali yang salah kirim dan lain sebagainya. Kita perhatikan hal itu. Nah, kemudian information management, ya ini Bapak Ibu cobalah manage information managementnya seperti apa, mulai dari data di komputer, mulai dokumen yang Bapak Ibu buat, kemudian content creation juga mulailah saat ini menghargai kreasi sendiri walaupun itu tidak bagus Bapak Ibu. Contoh tadi videonya saya, walaupun nggak bagus, walaupun subscribernya sedikit, yang penting kontennya konten saya sendiri. Itu lebih appreciate, lebih diapresiasi mulai dari diri kita, dan itu memicu kita pula untuk apa? Belajar lebih baik lagi di sana. Ketika ada yang komen dan lain sebagainya. Gitu. Jadi content creation is a key untuk starting bahwa Bapak Ibu bisa menghargai karya orang lain, bisa menghargai tulisan orang lain, dan Bapak Ibu juga ketika Bapak Ibu saya belum ada konten, silakan mereferensikan konten orang lain tapi dicantumkan. Contoh yang tadi, saya di YouTube-nya saya tuh pakai musik. Musiknya pun saya cantumkan bahwa ini hak ciptanya siapa. Kalau gambar ya ini foto saya semua banyak gitu ya, saya foto-fotoin dari acara itu semuanya gambar-gambar pure saya ambil. Kemudian communication juga diperlukan. Saya rasa kalau Bapak Ibu guru komunikasi udah paling oke lah gitu. Namun ya itu tadi mindset changing aja kita coba lirik. Kemudian collaboration, safety and security. Nah, collaboration Bapak Ibu sudah mulai coba, namun coba ditingkatkan karena memang kalau saya lihat dari
riset saya di beberapa institusi yang saya bantu gitu ya, collaboration itu ya sudah memulai, namun banyak hal yang perlu kita training lagi gitu. Karena collaboration ini cakupannya cukup luas. Tapi kalau di teman-teman profesional kayak programmer itu udah bisa collaboration secara remotely. Itu luar biasa itu. Kalau programmer itu 3 bulan, dia harus selalu update skills-nya. 3 bulan ada bahasa pemrograman versi berapa lagi, itu belajar lagi. Saya dulu waktu S1 gitu ya, nggak kerasa Bapak Ibu, 2011 2010 lalu itu belum ada ini ya, belum ada Android. Tapi ketika 2011 akhir itu mulai posting Android, BlackBerry hilang. Nah dari sana saya mulai saya ingin sekali buat aplikasi ini. Akhirnya saya buat, saya nggak bisa share di sini, saya buat game, saya buat AI waktu itu. Dan itu saya pun lelah, Bapak Ibu. Ketika tahun kedua saya tekuni hal itu, tahun kedua saya lihat perubahannya cukup pesat. Dan ini bertolak belakang dengan kesenangannya saya, hobinya saya itu mengajar, sharing ke Bapak Ibu. Jadi kalau coding itu kita jadi pendiam banget, jujur, pendiam banget. Saya lebih mikirinnya apa ya, hal yang memang lingkup codingnya saya kalau belum selesai kayak gimana. Makanya saya bertransformasi lagi. Aduh, saya kayaknya kalau semakin umur saya makin tinggi, makin tua gitu ya, ini saya nggak bisa profesi ini. Akhirnya saya pindah profesinya, tapi ilmunya masih ada. Dan ini konsepnya masih ke bawah. Sampai ke arah sini. Kemudian safety and security. Nah ini Bapak Ibu yang kita mau bahas adalah 2, digital citizenship, safety and security. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu. Ini udah ada yang ngisi nih. Untuk skill digital literacy mana yang sudah dipelajari dan implementasi. Silakan Bapak Ibu diisikan dari pemaparan kedua ya Pak Rizky ya. Saya kopikan ya. Ya, silakan Pak Rizky. Ini bukan yang kedua ya Pak, masih tetap yang pertama, masih lanjutan yang pertama. Masih yang tadi ya, masih yang tadi. Masih yang tadi. Oke, baik. Jadi saya kopikan link yang sama dengan yang tadi ya. Silakan Bapak Ibu, sudah saya up lagi untuk linknya. Bapak Ibu bisa lihat di di bagian chat. Ya, oke, silakan. Oke, sambil saya cerita ya Bapak Ibu ya. Pak Rizky, waktu saya tinggal berapa menit Pak Rizky? Sebenarnya tinggal 5 menit lagi sih Pak, tapi kalau saya lihat kita masih bisa sampai 10 atau 15 menit ke depan sih gitu. Ya, Pak Rizky sangat semangat sekali nih ceritanya gitu ya Pak ya. Ya, soalnya memang saya sangat prihatin banyak masyarakat kita itu masih sangat senang sharing data privasinya Pak. Jadi saya pengen banget guru-guru kita bisa membekali siswa kita gitu ya, siswa di sekolahnya supaya aman lah. Oke. Kalau gitu saya masih bisa kasih waktu lebih dari 15 menit deh Pak, sampai dengan 20 menit. Cukup Pak Rizky kira-kira? Cukup Pak. Cukup ya, oke. Silakan Bapak Ibu berpartisipasi pada survei ini. Jadi ini biar kita juga melihat bersama ya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu juga bisa merasakan apakah memang demikian gitu. Oh ternyata saya ada di bagian yang mana nih gitu ya. Apakah saya di bagian mayoritas kah, atau saya mungkin ada di tengah-tengah, atau mungkin di yang prosentasenya kecil, itu maksudnya ke sana. Kita coba lihat bersama. Oke, ini kalau melihat pergerakannya teknologi basic nih Pak nih gitu ya, paling besar pengisiannya, diikuti communication, yang paling kecil itu memang safety dan security Pak. Berarti topik kita cukup tepat nih Pak pada pagi hari ini nih Pak nih. Betul gitu, Pak, karena memang data di lapangan begitu Pak. Ya, betul. Mudah-mudahan nanti setelah webinar ini di lain kesempatan kita coba survei lagi, harusnya safety dan security-nya lebih meningkat ya Pak ya. Ya, saya doakan seperti itu Pak, karena ini luar biasa panen Pak. Ini saya tengok kanan kiri dulu nih. Saya kalau ngomongin security itu agak gimana? Agak panik Pak. Karena saya nge-handle beberapa institusi itu banyak sekali tahun ini ada yang kena sextortion. Ini sorry itu saya sebut. Sextortion itu apa? Sextortion itu ketika kalau kita dapat email terus aplikasi nampil tiba-tiba di komputer kita terus kita dibilang
bahwa saya sudah bisa mengakses komputer Bapak Ibu, email Bapak Ibu, dan saya sudah merekam Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengakses video yang tidak bagus, gitu ya. Mengakses video, misalkan video yang ada tanda kutip gitu ya. Dan ini saya akan share. Nah, itu namanya sextortion. Oke, baik. Ada beberapa institusi yang saya temukan itu ada. Ada yang kena phishing, ada yang kena spamming. Kalau spamming hal yang biasa lah. Orang orang secara tidak sengaja memang pasti aja kena spam. Saya juga kena spam kok. Artinya spam itu masih kita bisa pilah. Yang kita agak susah itu phishing. Phishing ketika kalau misalkan masalah ada link yang dikirimkan terus tiba-tiba kita di akses komputer kita jadi kena, akses handphone kita jadi kena, data-datanya kita keambil. Iya, betul. Nah, itu yang sangat miris yang saya sering lihat gitu ya. Jadi artinya memang dengan adanya peningkatan penggunaan internet selama PJJ gitu ya Pak, pasti kan otomatis meningkat gitu ya Pak ya. Betul sekali. Akses aplikasi, akses data, artinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu juga pasti akan semakin besar gitu ya Pak Rifki ya. Betul, karena begini Pak, hal yang seperti itu dulu saya pernah sempat belajar loh Pak, itu sangat menantang Pak. Ketika kalau kita sudah bisa satu, kita mau coba yang lain dan sampelnya tuh siapa? Ya netizen gitu. Oh baik, gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak fokuskan ke sana, tapi saya lebih prefer gimana caranya penggunaannya, terus menjaganya seperti apa. Kalau saya nggak salah itu istilahnya tuh penetration testing mungkin ya Pak ya, benar nggak ya begitu ya? Betul sekali. Itu, ya, Pak ya. Dan itu nggak pernah diajarkan di sekolah Pak. Oh gitu ya? Nggak ada. Iya. Jadi saya nggak mau sharing di sini kalau mau onsite. Jadi Bapak Ibu memang Pak Rifki ini cukup spesialisasi berkenaan dengan yang namanya security gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa tanya nih, mungkin kalau Bapak Ibu kan pasti di level kami orang awam nih, guru ini orang awam atau mungkin siswa atau orang tua orang awam gitu. Nanti mungkin bisa ditanya juga gimana sih cara mengantisipasi yang awalnya, langkah awalnya mungkin seperti apa gitu. Atau di luar dari itu silakan Bapak Ibu kalau sudah ada pertanyaan bisa di drop dulu di chat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba bahas di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Oke. Ini saya mulai bahas. Oke, teknologi basic dari hal yang memang kita sudah alami dari videonya saya tadi. Kita sudah alami menggunakan yang tadi lah ya. Zoom paling banyak karena kita sudah belajar teknologi basic. Kita coba-coba membuat konten, presentasi kita, videonya kita sudah mulai belajar teknologi basic. Chatnya di disable Pak, nggak bisa chat. Oh, chatnya di disable, oke. Iya, mau bertanya. Oke, baik. Nanti kami coba cek ke tim teknis, tolong dicek teman-teman Sokrates. Oke, nggak apa-apa. Pak Rifki silakan bisa dilanjut dulu. Terima kasih Ibu. Siap. Oke, jadi ada lagi case-nya itu kalau misalkan nih, ini saya baru nemu case-nya tahun ini, Pak, Bapak Ibu. Biasanya tuh saya cuma ngelihat phishing, spamming, orang yang kena phishing, orang kena spamming gitu ya. Sama ke-hack account, WhatsApp-nya dan lain-lain. Itu saya dengar itu paling banyak di 2020 ke 2021. 2021 kasusnya naik. Bahkan ada keluarga saya juga kena, teman saya yang di kantor juga ada yang kena, gitu ya. Dan ini menargetkannya itu kayak orang-orang yang mungkin digital imigran lah ya, umur 40 sampai 50 tahun ke atas, bahkan ada yang masih muda pun kena gitu, sayang sekali. Mungkin dari komunitas game gitu ya. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang banyak sekali tahun ini tuh kita buru-buru ya, mau meeting, mau ngajar, mau apa, tiba-tiba pas kita buka salah ngeklik link, salah ngeklik email. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Dan saya baru tahun ini menemukan selain email phishing gitu ya, spoofing gitu ya, ternyata ada email yang kalau emailnya kita, akun emailnya kita bukan dimasking nama misalkan rifki@.com gitu ya, misalkan ya, rifki@.com. Terus pas Rifki saya cek itu ternyata ini namanya spoofing ya. Ternyata nama alamatnya itu bukan, ternyata alamatnya adalah bukan si Rifki, tapi si organisasi XYZ, dia ngirimin atas nama saya. Itu spoofing namanya Bapak Ibu. Terus ngirimin link. Sama metode itu digunakan juga ketika menghack WhatsApp, itu spoofing. Nah, ada lagi yang lebih saya tertarik lagi, ketika kita sudah kena spoofing,
ternyata akun email kita jebol dan email kita jadi spam bomber. Gitu. Jadi kita ngirimin email kebanyakan ke orang, sehari itu bisa 4.000 dan itu saya temukan di satu institusi. Dan saya nggak bisa benerin, jujur. Karena emailnya itu udah clear, saya hapus. Ibu saya bikinin email baru. Bapak saya bikinin email baru. Karena hati-hati ke depannya hal itu bisa terjadi juga dengan kita. Nah ini yang saya baru temukan di 2020 akhir tahun lalu. Dan saya belum nemuin apa ininya masalahnya. Tapi indikasi saya ini dari sosial media, akses salah klik link. Karena di sosial media tuh ada kayak pengen nambahin follower, nambahin apa gitu ya. Ketika itu banyak advertising, ada link yang nggak jelas, itu diakses. Itu salah. Jadinya keambil aksesnya. Oke, teknologi basic itu paling mayoritas. Kemudian safety and security masih kurang. Digital citizenship masih kurang. Dan ini minoritas, rekan-rekan. Nah, kedepannya Bapak Ibu, dari webinar ini, Bapak Ibu silakan nanti saya kasih beberapa tips. Mudah-mudahan dipakai. Ya, dan saya harapannya dipakai, harapan besarnya. Jadi digital citizenship, safety and security adalah di materi saya selanjutnya. Apa sih? Ya itu tadi, digital citizenship. Mulailah kita caring sama data diri kita. Data ulang tahun, sertifikat habis vaksinasi jangan dikirim, jangan dijadiin status. Ada nomor KTP, ada data ulang tahun Bapak Ibu, gitu kan? Itu sebenarnya data yang tidak seharusnya di sharing. Bahkan kalau saya punya Facebook pun saya udah hapus tuh datanya itu mungkin saya nggak benar data. Saya ganti alamat saya ganti ulang tahun saya gitu. Karena memang saya sangat concern dengan hal itu gitu. Jadi kalau bersosial media pun saya nggak pernah saya menunjukkan kehidupan pribadi saya, itu saya sangat jarang. Kecuali kalau kita memang sudah sangat berhati-hati, silakan. Tapi saya dengan hal tersebut saya menjaga diri saya dengan hal-hal seperti itu. Kita keluar rumah, difoto, terus kita bilang mau jalan-jalan, itu enggak, jangan. Gitu. Bahkan nih ada satu, saya sharing dari sekolah, beberapa sekolah yang saya bantu, yang memang melakukan pendaftaran online gitu ya, dengan aplikasi yang seadanya, yang ada di pandemi ini, dan free, gitu ya. Yang saya khawatirkan bukan masalah penggunaan teknologinya, Bapak Ibu. Ketika kita ngomongin pendaftaran online, itu ada proses pembayaran, Bapak Ibu. Nah, ini pernah sempat kejadian, ketika kita ngomongin itu, kejadiannya begini, saya sudah wanti-wanti, Bapak Ibu, ini bisa digunakan, namun hati-hati secara internal untuk komunikasinya. Kalau misalkan ada pendaftaran online, silakan lampirkan pertama, lalu cek mutasi banknya, benar nggak udah masuk pendaftarannya itu uangnya. Nah, ada kejadian modusnya saya nggak perlu ceritain, bilangnya kelebihan bayar. Nah ini kan modus penipuan baru. Oke, sampai situ aja ceritanya. Jadi kita fokus ke digital citizenship dan safety security. Thank you partisipasi.